Ya, selamat pagi Pak Imron. Selamat pagi, Budi. Pagi ini kita berbincang-bincang terkait dengan sosial media Ya, yang betul. populer ya, bukan saja di Indonesia tapi di Ya, all country, Mak. ya. Contohnya, bisa Bapak Imron jelaskan fungsi dari sosial Hmm. media ini? Oke, Budi, terima kasih. Media sosial itu fungsinya selain untuk ya komunikasi untuk saat ini lebih mudah, ya, lebih berkembang untuk media sosial itu kayak berfokus membangunnya kayak komunikasi lah lebih intens lagi kepada seluruh penggunanya, baik itu untuk berinteraksi ke tanpa batasan lah, jadi kita bisa menjelajahi sesuatu apa yang kita inginkan ada semua di media sosial itu, dan jadi semakin kemudahan orang itu untuk berkomunikasi semakin cepat, bisa di mana saja, kapan saja, ya saya membantulah saya untuk aktivitas, jadi nggak perlu lagi kita harus kayak jam dulu ya komunikasi Ya, sama yang orang jauh sebelumnya tuh kita ya harus melalui ya surat surat apa kabar, ya ya. betul gitu Bu. Ya, ya. Dan juga manfaatnya saat ini banyak branding ya. Ya betul betul. Ya, seperti toko-toko Ya online ya shopping betul ya. ya. Saya sangat setuju dengan Pak Imron. Terlebih Ya. lagi kita merasakan hampir 3 tahun ya pandemi, Ya di mana kita dengan pada umumnya sekolah Ya. bisa belajar dari rumah ya. Ya betul, itu untuk membantu juga saya kata kalau di media sosial itu saya kata untuk keperluan pendidikan juga bisa, untuk keperluan pengembangan bisnis, untuk usaha, dan untuk apa ya segala ya sebagai apa yang kita mau katanya atau kita cari kayak itu sebenarnya ada di media sosial. Cuman untuk manfaatnya itu dalam kehidupan kita sangat berguna ya Bu Uli ya. Iya, Kalau untuk benar. kehidupan sehari-hari itu karena sangat membantu lah kita di media sosial itu, karena apa yang kita cari itu sekarang ada di sana. Betul. Karena sosial media juga di saat kita contohnya kita jauh-jauh tapi sosial media ini bisa dari Facebook, TikTok bisa bertemu dengan teman-teman kita yang sudah cukup lama kita tidak bertemu dengan mereka, tetapi sosial media lah yang bisa mempertemukan antara satu dengan lain. Ya betul Bu Uli. Untuk itu Mbak Sera, selain mendapat juga ada banyak ilmu di sana Bu Uli, di sosial media itu saya tahu bahwa ilmu-ilmu yang yang kita tidak tahu sebelumnya tentang ini di media sosial itu kita nanti bisa menemukan di situ ada. Jadi banyak orang yang kreatif di sana membagikan ilmunya, terus membagikan pengalamannya mengenai sesuatu apa yang belum pernah kita alami di media sosial itu pasti ada. Gitu, Betul Pak Imron. Sangat-sangat membantu terutama bisnis, sekolah. Memang hanya tergantung bagaimana kita mengaplikasikan media sosial tersebut. Pintar-pintarlah dalam bermedia sosial. Ya, betul. Ya, terutama dari segi privasi ya Bu ya. Ya, Privasi betul. kita itu harus kita jaga, jangan sembarangan. Misalnya kita apa yang di media sosial itu kita ambil keseluruhan tanpa kita mengecek lebih dahulu sumber itu dari mana. Setuju Pak Imron, Kita karena bisa-bisa dampak dari kita tidak pintar-pintar bersosial media, dampaknya adalah bisa jadi salah atau betul. ya. Ya. Karena di sosial media itu juga ternyata udah termasuk lingkup ada undang-undangnya ya Bu ya, ada undang-undang ITE itu. Jadi kita di situ tidak bisa sembarangan berkomen, Setuju Pak. tidak sembarangan ngasih pendapat. Jadi kita harus menyaring lah apa yang kita terima, kita lihat itu sumber itu dari mana, apa benar yang dikatakan situ, apa benar yang dituliskan di situ. Jadi kita telaah dulu, jangan kita langsung kita komen apa yang belum kita tahu asal usulnya itu dari mana dulu. Betul Pak. Bicara tadi Pak Imron tentang dampak dari sosial media. Saat ini bukan saja orang dewasa, tetapi bahkan anak-anak sekalipun sudah menggunakan katakan seperti nonton YouTube. Terus bagaimana kita untuk membatasi mereka supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang tidak layak ditonton mereka gitu. Untuk itu ya kita sebagai orang tua kita harus punya pengawasan lebih intens, lebih sering mengawasi mereka. Oke, kita beli mereka kebebasan, tapi kita harus lihat atau saya pantau secara ini apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton itu
sebenarnya itu cocok atau tidak untuk mereka. Nah, dan di sini tugas kita sebenarnya bagi orang tua ya agak sulit ya untuk memantau. Sebenarnya nggak sulit juga, cuman gimana kitanya ya sudah sebagai orang tua sudah tugas orang tua untuk mengawasi ya betul Pak Imron. Kita harus kasih pengertian kepada mereka. Nah, oh ini loh cocok untuk kamu, nah ini nih nggak cocok kamu, dan itu kita bisa sebenarnya tuh di media sosial kita bisa filtering dulu. Jadi kita bisa lihat apa yang bagus untuk anak kita, apa yang tidak gitu. Kita bisa filter gitu. Betul Pak Imron, setuju. Tinggal tergantung orang tuanya bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap anak-anaknya. Ya benar Pak Imron. Ada juga kalau menurut saya sendiri saya sangat-sangat senang seperti TikTok, Facebook, karena menurut saya ketika waktu saya enggak atau terasa jenuh, jadi kali kita menggunakan TikTok apa sebuah hiburan gitu Pak Imronnya. Iya. Di media sosial itu kita biasa untuk mengurangi stres bisa ataupun menambah stres bisa tergantung kitanya. Iya. Nah, kalau menurut saya sih di media sosial hiburan banyak cukup mendukung lah saya tahu untuk kebutuhan kita kalau misalnya segi hiburan gitu ya. Saya tahu jadi orang yang tidak terkenal jadi terkenal. Betul. Karena kreatifnya mereka, dari segi mungkin mereka punya bakat untuk menyanyi, melawak atau segala macam untuk promosi apa-apa, biasa dari tidak. Ya itulah dari media sosial orang dari yang tidak ngetop bisa ngetop dulu. Nah itu kalau menurut saya itu ya kita sebagai inspirasi atau hiburan gitu loh. Betul saya. Pak. Dan juga kita bisa berkomunikasi, contohnya ya dari jarak jauh kita terhubung dengan mereka gitu loh, karena sosial media yang menghubungkan kita antara satu dengan lain. Iya betul. Malah di sosial media itu orang satu dunia ini bisa terhubung dengan adanya sosial media. Misalnya tidak perlu zaman sebelum ada sosial media itu kalau kita mesti telepon atau apa itu pun kalau orang yang kita kenal. Sekarang walaupun orang yang tidak kenal jadi kenal. Betul. Orang dari negara mana kita bisa kenal gitu boleh. Jadi saya menambah teman, menambah pergaulan dan menambah pengalaman lah. Saya tahu kita bisa kenal dengan orang dari negara lain, bisa tahu bahasa orang lain, bisa tahu kebudayaan, ada istiadat mereka sendiri dan mereka juga bisa tahu adat kebudayaan kita, saling bertukar lah informasinya itu. Setuju Pak. Bukan saja dari sisi positif, tetapi ada juga dari sisi negatifnya Pak Imron. Kalau menurut saya dengan populernya sosial media saat ini banyak sekali dampak ininya ada seperti penipuan, menggunakan sosial media. Ya betul boleh. Di sini juga di sosial media banyak orang yang memanfaatkan sosial media itu sebagai nyari keuntungan bagi mereka sendiri. Serta orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ternyata misalnya banyak modus ternyata yang sering terjadi itu kayak mengambil hadiah, apalah segala macam. Orang suruh transfer uang terlebih dahulu itu banyak sekali terjebak ke orang dalam modus penipuan seperti itu. Karena sebenarnya kita bisa prepare atau kita bisa mengulangi atau kita hindari hal seperti itu. Nah itu dari kita sendiri Bu. Jadi kita sebenarnya jangan termakan apa yang ada di sosial media begitu aja, kita mesti telaah dulu. Kembali tadi seperti yang Pak Imron katakan, kembali lagi telaah dulu, jangan kita makan mentah-mentah, karena belum tentu apa yang disampaikan di berita itu belum tentu itu benar gitu, faktanya. Kayak hoax yang beredar sekarang, zamannya setelah zaman pemilu tahun ini atau tahun pemilu itu, serta banyak sekali tuh hoax yang beredar di sosial media itu. Kalau kita kurang pintar memilah, kita bisa jadi korban nanti. Kita jadi kena tuntutan oleh orang lain karena ini sebenarnya ada undang-undang yang dari saya bilang itu. Betul Pak, banyak kan dampak dari sosial media dan juga saya melihat perkembangan saat ini adalah bukan saja mengganggu kesehatan khususnya untuk anak-anak. Jangan terlalu kita sampai memberikan waktu sepenuhnya mereka menggunakan handphone karena itu berbahaya untuk kesehatannya. Untuk media sosial juga kita misalnya untuk anak-anak atau siapapun kita dari sini juga tuh. Kita harus bisa membatasi kapan kita harus berinteraksi dengan media sosial, kapan kita harus berinteraksi dengan keluarga sendiri, dengan teman-teman. Waktunya kerja, waktunya belajar, waktunya media sosial. Jadi kita harus bisa membagi waktu lah untuk itu. Soalnya kalau kita terlalu lama di media sosial kita juga dari saya bilang tuh bisa jadi stres juga bisa karena banyak orang yang ngomong ini, ngomong itu, saya jadi kalau mental kita nggak kuat kita jadi ikut terpancing segala macam, apalagi yang namanya hoax
belum lagi segala ya berita-berita yang nggak benar lah gitu Bu. Iya Pak Imron, setuju dengan Pak Imron, tapi sangat disayangkan dengan kemajuan teknologi ini, banyak waktu yang harusnya kita bersama dengan keluarga, tetapi di satu sisi mereka sibuk dengan iPhone-nya mereka, bahkan kita tidak, seakan-akan tidak kenal satu sama lain Pak. Iya, itu yang saya bilang boleh tadi seperti yang saya katakan tadi itu, ya kita harus bisa memberikan pengertian kepada mereka, terutama anak-anaknya. Jadi mereka tuh tidak terfokus ke situ. Ya istilahnya kalau sosial media istilahnya kan membuat jadi mager ya, malas gerak ya. Jadi oke lah main handphone dan sosmed apa-apa, tapi ada waktunya olahraga, bermain di luar, bermain ya kan mengolah fisik mereka, jadi mereka tuh agak lebih sehat lah timbang mereka tuh di kamar atau di mana main handphone segala macam. Main handphone ya susah. Jadi saya tuh kayak perkembangan mereka fisik nanti terkadang mereka sudah sibuk dengan ininya masing-masing, dunia masing-masing. Iya betul Pak. Tetapi saya juga melihat dampak dari sosial media ini, di mana seperti online shopping saat ini yang sangat populer ya. Terkadang kita melihat ya perkembangan sangat-sangat pesat ya. Iya, tetapi saya melihat juga dari sisi bagaimana dengan toko-toko yang lain yang mereka tidak ada ya. Ya, kalau dampak dari sosial media itu. Dari sosial media itu termasuk dalam kategori ya membantu bisnis orang lah. Dari sosmed itu serta orang bisa mempromosikan apa yang mereka punya, produk mereka apa. Karena di sosial media itu serta gratis bully, itu nggak bayar serta ya. Jadi mereka tuh serta nggak ada ruginya lah berkreasi atau mempromosikan suatu sosial media. Ketimbang mereka harus ya serta kayak mempromosikan dia langsung ke masyarakat. Ya, gitu. Dan bagi kita pengguna sosmed juga serta kalau e-commerce itu memang sangat membantu karena kita nggak perlu buang waktu untuk ke tempat lokasi, kita mau milih apa aja tinggal ada juga di situ, nggak capek pokoknya gitu, nggak terlalu capek untuk membuang waktu atau membuang biaya untuk menuju ke tempat. Kalau misalnya kita jauh dari pasar atau jauh dari pun kita kan harus butuh biaya untuk menuju ke tempat itu. Jadi kalau ada sosial media yang e-commerce itu ya segala toko-toko online shop itu ya sangat membantu menurut saya dulu. Setuju dengan Pak Imron karena kita juga terkadang nggak ada waktu untuk pergi ke sebuah supermarket atau toko, tetapi dengan adanya sosial media kita bisa hanya langsung order barang kirim. Ya sangat setuju dengan Pak Imron. Kalau dengan sosial media topik yang kita bicarakan saat ini, kedepannya apakah ada rencana Bapak atau sesuatu yang wow gitu memulai bisnis dengan perkembangan sosial media? Kalau menurut saya sih, saya untuk perkembangan bisnis belum ada ya Bu ya. Jadi saya mengharapkan kepada teman-teman kita nih orang-orang yang pengguna sosmed itu ya lebih bijak lah untuk menggunakan sosmed itu. Dulu lihat dulu sumbernya dari mana dulu, benar atau tidak apa yang ada di sosmed. Ya serta hati-hati dalam berkomentar, jangan sampai menyinggung perasaan orang ataupun menyinggung apalagi SARA ya, jangan menjaga kesatuan. Itu ya saya katakan lagi itu ada undang-undangnya, nanti bisa terkena pidana ya, seperti pepatah mengatakan mulutmu harimau mudo. Hati-hatilah pokoknya untuk pengguna kita, saya sendiri atau siapa-siapa ya pokoknya yang pengguna sosmed itu ya hati-hatilah dalam bersosmed, jangan asal kita terima asal komen gitu aja dulu. Setuju Pak, ya sangat setuju dengan Pak Imron, tetapi saya juga merasakan dengan perkembangan teknologi di satu sisi hari demi hari kita melihat sekarang produk-produk yang keluar itu, makanya kita juga harus lebih hati-hati jangan termakan oleh karena padahal produk yang kita beli, katakan kita sebuah handphone, besok sudah ada produk yang baru gitu. Iya betul. Jadi kalau untuk teknologi dalam bidang sosial media ini setelah terus berkembang ya Bu ya, terus berkembang zaman ke zaman dari dulu hanya ada Facebook, sekarang ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok. Ya mungkin nanti tahun depan lagi bisa berkembang lebih banyak lagi macam-macam sosmed, kita juga nggak tahu seperti apa. Yang saya harapkan itu yang penting sosmed itu bisa membantu, jadi jangan sampai menyusahkan atau menyesatkan. Dalam sisa sosmed itu ya pokoknya kita merasa lebih ringan lah untuk membantu kita dalam
kehidupan sehari-hari gitu. Betul Pak Imron, bicara soal terkait dengan sosial media, apa saja Pak Imron yang Pak Imron gunakan terkait dengan sosial media? Apakah Bapak terhubung dengan TikTok atau Facebook, Instagram? Ya, kalau untuk sosial media saya ada Instagram, tapi dalam hal itu untuk mencari kalau buat saya pribadi untuk mencari ilmu ya, cari ilmu yang itu banyak kan orang berkreasi tentang gimana caranya kita membuat sesuatu, mengatasi sesuatu. Saya lebih condong ke situ Buli, dalam ketimbang saya hanya membuka di Instagram tuh banyak kan yang lagi viral apa ya. Kalau saya lebih condong mendingan kita lihat konten kreator orang yang lebih kreatif, yang bermanfaat ya. Karena ketika kita melihat ya banyak sekali memang di sosial media hal-hal yang membuat pikiran kita jadi ya, saya setuju Pak Imron, lebih baik kita cari yang bermanfaat bagi kita. Banyak kan situ kan di Instagram atau ya ataupun di sosmed yang lain ya. Kalau saya bilang tuh ambillah orang yang berkreasi mengenai suatu ilmu yang nanti bisa kita membantu kita suatu waktu kita butuhkan dalam ilmu tersebut. Karena ilmu yang sebenarnya itu memang susah ya kita cari kalau misalnya dari sekolah itu tidak ada. Zaman dulu kita harus sekolah kan di sosmed orang bisa apa langsung dikreasikan di sosmed, jadi kita kita nggak tahu jadi tahu itu aja dulu. Setuju Pak, karena YouTube sekarang ini banyak ketika kita tidak mengerti bagaimana cara melakukan sesuatu itu kita tinggal hanya melihat di YouTube gitu loh, kita sudah dengan mereka karena itu sudah tutorial seperti itu sudah agak susah ya kalau kita nggak tahu. Kalau kita gimana cara melaksanakan ini, membuat ini, membetulkan ini. Sekarang di sosmed udah banyak sekali orang udah cara membetulkan ini, cara membuat ini. Jadi kita tinggal ikutin aja tutorial itu. Jadi tadinya kita nggak tahu jadi tahu sekarang itu boleh. Betul Pak Imron. Baik Pak Imron, terima kasih atas perbincangannya pagi ini. Untuk kedepannya setuju dengan apa yang kita katakan. Memang sosial media sangat berfungsi bagi kita semua untuk membantu kita melakukan sesuatu yang kita membutuhkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Lid.